Oke guys, jadi kita udah selesai nih nonton ulang film Inception yang jadi tugas dalam review filsafat ini. Nah, terus sekarang nih kita mau bahas apa nih kira-kira apa sih scene-scene mana yang greget banget yang harus kita bahas dan pastinya juga harus kita bahas pakai tinjauan filsafat gitu ya. Gimana nih menurut kalian? Apa ya yang harus kita bahas? Nah, tadi tuh kan kita ada tuh dengar-dengar istilah dalam film Inception tadi tuh. Nah, Inception sendiri tuh apa sih artinya? Kan kita tuh tadi udah nonton ya. Nah, Inception itu kalau menurut aku sih yang tadi aku nonton ya, Inception tuh kayak praktek gitu loh, masuk dalam mimpi atau alam bawah sadar seseorang gitu. Jadi kayak dia masuk ke dalam mimpi orang, terus kamu tuh bisa menanamkan suatu ide baru ke dalam mimpi orang tersebut. Nah, terus tuh juga tadi kita ada dengar ada tentang projection. Nah, projection itu apa sih itu? Itu tuh sebuah kayak alam bawah sadar kita dari seseorang. Nah, tapi orang itu nggak sadar gitu kalau misalnya kita masuk ke dalamnya. Nah, ada juga tadi kita dengar istilah dunia limbo. Nah, limbo ini merupakan kayak dunia mimpi gitu loh. Mimpi yang abstrak yang dibuat seseorang. Jadi kayak dunia baru di dalam mimpi. Terus itu ada kick juga. Kick itu kalau misalnya kita mau bangunin orang dari mimpinya dengan cara dibunuh atau juga bisa dengan dijatuhkan gitu. Nah, ada juga ekstraktor. Jadi ekstraktor itu seseorang yang bisa masuk ke dalam mimpi. Tapi orangnya tuh si subjek ini nggak bisa sadar nggak sadar gitu kalau misalnya kita masukin. Terus ada juga tadi totem ya. Totem itu adalah objek gitu. Nah, objeknya yang dapat membedakan kita di dunia nyata atau kita masih di bawah alam sadar atau di dalam mimpi. Itu tadi kayak ada pemeran-pemerannya gitu kan, kayak ada psikop. Psikop ini kayak pemeran utamanya yang kayak eh, sutradaranya di dalam mimpi tersebut. Jadi dia yang kayak ngarahin para pemainnya ini untuk ngapain-ngapain gitu. Terus tuh ada si Ariadne yang dia arsitektur itu buat ngerancang-rancang dunia mimpinya. Terus itu ada si Arthur. Arthur ini partnernya si Cobb yang buat nemanin, buat kayak siapin alat-alatnya untuk mereka dalam dunia mimpinya. Habis itu ada si Saito juga. Terus ada si Imes, ada juga Yusuf, Mal, sama si Robert Fisher. Nah, terus menurut kalian scene apa aja sih guys yang kayak greget gitu, yang dapat dibahas ke dalam filsafatnya, yang berhubungan gitu. Menurut kalian apa aja guys? Kayaknya kita enaknya bahas asal muasal kenapa uh, Inception ini ada nggak sih? Kayak ya gimana gitu. Oke, jadi Inception sendiri itu berawal dari Saito itu takut sama perusahaannya, bapaknya apa tuh Robert Fisher, dan dia tuh nggak mau Robert Fisher itu meneruskan perusahaannya. Terus Saito ini ingin membuat Robert Fisher agar menghancurkan perusahaannya tersebut itulah, biar apa tuh perusahaan lain juga aman. Soalnya perusahaan Bapak Fisher itu bisa menjadi monopoli terbesar perusahaan energi terbaik di dunia. Tapi kayaknya menurutku sebelum itu tuh kan pertamanya kan si Kop ini kan dia dia mencuri, awalnya dia mencuri idenya si Saito gitu masuk dalam mimpi, tapi justru si Saito tuh kayak merasa tertarik gitu, nah dia kayak kagum sama kemampuannya si Kop, makanya Kop itu menawarkan kepada maksudnya Saito tuh menawarkan kepada si Kop buat ini menjalankan misi itu, ya misinya menanam kayak biasanya kan si Kop ini pekerjaannya mencuri ide. Nah, ini malah kebalikannya kayak menanamkan ide kepada si Robert ini loh, supaya supaya nggak meneruskan warisan dari ayahnya gitu.
tapi dengan beberapa imbalan gitu. Nah, mungkin teman-teman lain ada yang bisa mau gitu, maksudnya Berarti kan berpendapat. berarti waktu misi pertama tuh berarti tim mereka gagal nggak sih? Ya kan yang waktu mereka Iya, ingin mencuri gagal. idenya si siapa Bapak Saito, mereka gagal kan? Iya Iya benar sih. gagal. Tapi Iya justru benar. Jadi Saito tuh malah tertarik Iya dengan benar-benar. kemampuannya si itu kok. Nah justru makanya Saito menawarkan pekerjaan itu. Pekerjaannya yaitu tadi em, menanamkan ide kepada si Robert supaya kayak nggak meneruskan ini nih usaha ayahnya itu. Tapi sebenarnya bukan langsung menanamkan ide nggak sih si Bapak Saito ini minta, karena kayak si siapa kayak dia cuman kayak ngasih misi gitu ke timnya Kop supaya gimana caranya supaya si Robertnya ini tidak tidak menjalankan bisnis ayahnya kan dengan cara yang ayahnya sebelumnya lakukan, karena kan itu kan saingan nggak sih si Bapak Saito dan ayahnya Robert ini. Jadi kayak si Kopnya ini akhirnya punya ide kalau ya udah Inception aja, menumbuhkan mimpi gitu. Jadi bukan mencuri ide, menumbuhkan ide. Jadi bukan mencuri ide lagi gitu nggak sih? Apa tuh Saito tuh udah tahu dari awal kalau itu apa tuh, dia tuh udah tahu dari awal Inception tuh ada. Jadi dia kayak maksa siapa namanya tuh si Cop biar melakukan Inception, kan ada temannya dibunuh di scene itu di helikopter. Tapi ada satu masalah nggak sih sebelum waktu dia mau Inception, masalahnya itu yang tuh loh istrinya itu si Mol. Di misi sebelumnya itu kan dia ada karena si Cop ini kayak nggak bisa melepas gitu loh, nggak bisa melepas kenangan dengan istrinya gitu. Nah jadi makanya di misi yang pertama itu yang waktu dia mau mencuri idenya Saito dia gagal, dan untuk menjalankan misi selanjutnya ini makanya dia perlu arsitek yang baru gitu loh. Kayak misalkan gambaran itu kalau misalkan ini kita kalau mau produksi film, sutradara, produser, asisten produser apa segala macam itu kan kayak satu kesatuan yang kayak harus gimana gitu kan, harus menyatu. Nah Kop itu butuh tim, makanya kalau nggak salah tayangku nonton tadi itu dia kayak minta tolong gitu ke mertuanya si Kop untuk kayak cari arsitek yang baru. Ya, Itu sih namanya karyanya tuh yang rekomendasinya dari mertuanya tuh. Yang dia iya. diajarin kan sama si Kop kan buat ngebangun dunia mimpinya yang baru. Iya, diajari sama si Kop. Makanya Ariadne itu dalam waktu yang cepat dia harus bisa belajar gimana caranya dia bisa memasuki semua mimpi gitu loh. Tapi kan Ariadne ini kan memang punya kemampuan khusus gitu loh. Kayak dia masuk ke dalam mimpinya Kop, dia udah bisa bikin labirin gitu loh. Udah bisa imajinasinya itu udah jalan gitu loh. Itu apa tuh? Itu makanya kenapa dibutuhkan arsitek yang bagus seperti Kop itu yang dia minta sama ayahnya itu. Biar dia itu bisa membentuk mimpi itu biar tidak sesuai dengan realita, biar mereka gampang membedakannya. Nah, terus aku mau nanya nih sama kalian, scene yang menurut kalian itu perlu kayak sangat-sangat perlu kita bahas tuh di bagian mana sih? Yang kayak harus punya kemampuan yang kritis nih, yang tinggi nih untuk bisa berpikir, kenapa sih itu bisa terjadi, gitu. Kayaknya di bagian itu nggak sih, di bagian waktu ya mereka mau menjalankan Inception tadi gitu, kayak yang mereka kan banyak sebelumnya kan mereka banyak melakukan membuat rencana-rencana gitu kan dari level-level mimpi yang bertingkat gitu, dan itu kayak perlu kita bahas nggak sih guys? Perlu sih kayaknya. Kalau aku pakai pemikiran saintifik itu kan kayak mereka ada kaitkan juga kan dengan yang kayak kimia gitu, kayak pakai obat bius untuk menjalankan inception-nya mereka gitu. Berarti itu ada keterkaitannya dong. Benar-benar. Iya, berarti ada
berterkaitan dengan scientific thinking gitu kan, karena si Yusufnya ini kan dia ahli kimia tuh yang ngebuat biusnya itu kan supaya mereka bisa tetap terjaga di alam mimpi mereka gitu. Jadi kayak nggak gampang bangun gitu loh, even mereka tersentak dengan kick itu tadi, ya kan? Menurut kalian gimana yang lain nih? Ya, terus selain scientific kimia tersebut, ada tim-tim ini nih menggunakan alat yaitu dream sharing, yang mana seorang ekstraktor masuk ke dalam mimpi atau alam bawah sadar orang lain, yang seseorang berbagi alam bawah sadarnya menggunakan alat yaitu dream sharing. Nah, terus dari film tersebut ada 3 level mimpi. Masing-masing mimpi tersebut itu tuh memiliki host. Nah, yang level pertama itu ada mimpi Yusuf saat hujan di kota, yang level kedua mimpi Arthur saat di hotel, dan level ketiga itu ada mimpi Im saat di pegunungan salju, serta dan level tertinggi pada limbo saat di dunia abstrak, yang mana di limbo ini dapat mempengaruhi seseorang untuk sulit membedakan mana yang dunia realita, mana dunia mimpi. Terus Tapi kan mereka kan buat masing-masing totem. Totem itu kan digunain untuk mereka tuh tahu mereka itu ada di realita atau ada di mimpi. Nah, kalau totemnya ini terus berputar, berarti mereka tuh masih ada di alam mimpi. Sedangkan kalau totemnya ini berhenti, berarti mereka udah kembali ke realita. Sebenarnya totemnya ini mereka buat masing-masing itu tanpa ada orang yang tahu gitu loh. Jadi cuman dianya aja yang bikin totem itu yang tahu. Gimana nih menurut kalian? Totem itu sebagai penanda loh, penanda kalau dia itu di dunia nyata atau di dunia mimpi, ya kan? Iya, benar. Benar. Karena kayak tanpa sadar kan kita tanpa sadar tuh nanti kayak apa ya? Tadi kayak di film kan ada scene-scene yang di luar dari di luar dari rencana mereka gitu loh. Jadi kayak itu tuh yang apalagi kayak si Kop ini kan masih kurang bisa mengendalikan pikiran masa lalunya dia tentang istrinya Mol tadi kan, si Mal. Nah, makanya dia kayak si Kop ini yang paling kalau di film tadi tuh kayak dia tuh yang paling sering muter si totemnya tadi gitu ya kan, buat nunjukin kayak ini aku nih sebenarnya di dunia nyata atau di dunia mimpi sih gitu. Tapi yang masih jadi pertanyaan aku tuh kayak yang di bagian scene waktu mereka di pegunung, kayak di daerah pegunungan yang dingin tuh loh. Ternyata kan pas sebelum di awal itu kan si Mol itu kan udah dibunuh, tapi justru dia muncul lagi. Itu soalnya dia karena khayalannya si Kop. Iya, karena itu khayalannya Kop. Jadi selalu karena Kop itu belum bisa melupakan si Mol, jadi dia masih ngebayangin Molnya gitu loh. Molnya selalu muncul di mimpinya gitu loh, Aldo. Nah, itu kan makanya si Kopnya, salah satu alasan Kop nyari arsitektur lain kan karena si Ariadne-nya ini nih nggak tahu si Mol kan gitu, jadi biar nggak ada bayangan-bayangan Mol. Nah, kalau misalnya menurutku sih kayak Kopnya ini nih sutradara dalam mimpinya itu loh, jadi kayak dia tuh tanpa sadar alam bawah sadar itu ingat sama si Mol, makanya si Mol ini muncul lagi gitu loh guys, ya nggak sih? Ya. Itu tuh berarti ngebuktiin kalau perasaan manusia tuh berpengaruh sama pikiran nggak sih? Berarti pikiran kita, apa yang berjalan di pikiran kita itu pasti bakal dipengaruhi sama perasaan. Termasuk kayak perasaan Kop yang nggak bisa lupain istrinya itu, makanya bisa mengganggu pikiran dia. Exactly. Itu si Kop tuh tidak bisa melupakan tuh gara-gara dia merasa bersalah gitu, karena si Mol tuh terlalu nyaman dengan dunia mimpi hingga tidak bisa membedakan mimpi sama realita gitu. Sampai-sampai dia di dunia nyata dia bunuh diri biar dia kembali ke realita, tapi ternyata itu realitanya sendiri. Tapi sebenarnya si Mal ini udah nggak bisa bedain gitu loh antara dunia mimpinya karena sama dunia realitanya. Jadi kayak dia itu gimana ya? Jadi dia tuh mencoba bunuh diri itu supaya dia itu kayak dia tuh ada di dunia mimpi atau di realitanya dia. Karena mungkin
di dunia mimpi itu dia sudah gimana ya, udah keenakan ya kalau istilah kita itu ya. Karena kayak apa yang dimau itu selalu apa yang dimau sama Mel itu selalu diberi gitu loh sama. Nah, itu kan alasan kenapa si Cobb itu buat totemnya itu tadi kan, supaya ngasih tahu kalau ke si Mol, ini masih di dalam mimpi gitu loh. Kalau misalnya si totemnya nggak jatuh gitu. Cuman ya balik lagi karena si Molnya kekeh buat tinggal di limbo, tempat dunia yang mereka ciptakan berdua, jadinya ya gitu, ya kan? Itu Tapi tuh bukannya- sebenarnya karena lanjut. karena dia udah maksudnya dia itu udah nggak tahu mana yang realita, mana yang mimpi, karena dia udah dimasukin ide udah dimasukin paham sama Cobb kalau apa yang tempat yang kamu injak sekarang ini tuh semuanya mimpi. Nah, itu kan maksudnya Cobb itu cuma untuk di limbo, tapi ternyata pas Molnya udah bangun di kehidupan nyata, dia masih merasa kalau itu mimpi. Jadi menurut aku dia bukan kayak terlalu nyaman di dunia mimpi, tapi tuh dia meragukan eksistensi dia itu sebenarnya berada di mana gitu. Dan pas dia bangun di dunia nyata, karena paham ide dari Cobb itu sudah tertanam di otaknya, yang kayak dia jadi kanker gitu dalam dirinya si Mol, jadi dia udah nggak bisa lagi ngebedain mana yang sebenarnya nyata, mana yang sebenarnya limbo, mana yang alam mimpi. Makanya dia jadi bunuh diri itu, karena dia ngerasa tempat yang dia injak sekarang ini tuh juga bukan dunia nyata. Itu kan berarti kayak itu menunjukin pikiran manusia tuh rapuh banget nggak sih, kayak bisa terubah-ubah dalam sekali waktu, bahkan kalau cuma dikasih tahu pemikiran baru dari orang lain gitu. Tapi kalau menurut aku si Molnya ini nih emang mau di dunia mimpi. Kalian ingat nggak sih ada scene yang si Molnya ini nyimpan totemnya dia di brankas? Dia sengaja nyimpan di situ supaya dia, ini dunia nyata aku, padahal itu cuma dunia mimpinya. Jadi emang dia ini sengaja pengen diam di sana gitu loh, di dunia mimpinya. Gimana yang lain? Itu mungkin karena dia tuh terlalu sering di dalam dunia mimpi, jadi dia terlalu nyaman dengan hal tersebut, jadi kayak nggak mau lepas itu dari apa yang aku lihat. Iya, makanya pas dia di dunia nyata dia nggak bisa nerima, makanya dia bunuh diri gitu. Nah, di film Inception sendiri ini juga termasuk dalam cabang filsafat, yaitu epistemologi, yaitu di mana Inception sendiri ini diperlukan adanya mimpi untuk memasukkan Inception ke dalam otaknya si Robert ini kan. Mereka dengan cara melewati 3 level mimpi. Yang pertama itu dari Yusuf itu, yang kedua dari si Ems, apa itu? Itulah. Baru yang ketiga itu saya juga nggak ingat. Pokoknya seperti itulah. Baru hal-hal yang diperhatikan harus ada bias yang kuat, habis itu ada sentakan seperti kick, dan juga totem termasuk juga dalam epistemologi, alat-alat yang dibutuhkan. Terus mereka melakukan misi ini kan banyak pertimbangan kan yang mereka mereka pertimbangkan itu kan, kayak waktu dari dunia nyata tuh kan jelas beda banget tuh dari ke mimpinya. Kayak berapa ya? Kalian ada yang ingat nggak sih masih tadi tuh yang si Cobb-nya jelasin, Cobb atau siapa gitu jelasin yang tentang waktu ini loh, perbedaan waktu antara mimpi dan itu masih di realita, dia masih di realita untuk masuk ke mimpi gitu. Ya itu berapa ya? Aku lupa. Kalau level pertama itu 7 hari, yang kedua 6 bulan, yang ketiga itu 10 tahun. Yang paling banyak ini nih di mimpi kan, kayak 7 hari 1 minggu di dunia nyata, 1 hari gimana? Di dunia nyata itu mereka cuma tidur selama 10 jam. Nah itu 7 hari di mimpi kan. Itu tuh pokoknya gini, di level pertama itu mereka di mimpi cuma bisa bertahan selama 7 hari, yang kedua tuh selama 6 bulan, yang ketiga selama 10 tahun gitu. Dari apa yang aku lihat dan aku tonton.
Iya betul. Dan mereka di dalam mimpi per level itu mereka nggak boleh mati kan. Maksudnya nggak boleh bisa terbunuh gitu loh, karena biusnya tadi kuat yang dibuat sama si Yusuf. Jadi mereka nggak cuman tinggal disentak atau dijatuhkan atau dibunuh di dalam mimpi itu supaya bisa terbangun kan. Jadi kayak mereka timnya si Kop ini harus bisa menjaga keberlangsungan hidup timnya, harus bisa menyelamatkan nyawa-nyawa timnya kan. Ya soalnya kalau mereka terluka parah seperti yang terjadi sama Saito di awal-awal ya. Nah itu dia karena masih level 1, jadi kenapa si Saito sama si Fister tidak tua gitu kan? Karena si Saito tuh terbunuhnya di level pertama. Itu yang membedakannya. Terus si Robert tuh dia belum mati, masih sekarat, terus dikasih apa itu? Dia jantung itu nah, buat biar menahan kehidupan buat jantungnya. Baru di adegan dimana Mal sama Kop ketemu, baru waktu itu Kop mencoba nusuk si Mal tuh coba nusuk si Kop, terus tanpa tidak sesuai yang skenario, tiba-tiba si Ariadne ini nembak si Mal, terus dia nendang si Fisher ini jatuh ke bawah gedung. Dia bilang itu improvisasi. Baru tiba-tiba si Robert ini bangun lagi dari level 3 dan tidak lama di limbonya. Di limbo itu sendiri dia harus dijemput oleh satu orang. Seperti yang terjadi sama Saito. Dia dijemput oleh si Kop itu, tapi si Saito itu sudah tua banget, tua bangka. Nah, Tapi bukannya siapa duluan? Aldo aku. Kamu udah Dew, udah. Kamu Dew. Tapi kan si Saito itu kan dia kan ketembak pas di level pertama ya kan. Nah, terus pas udah dia di level ketiga kah itu yang di pegunungan es tuh. Nah, dia itu kan udah sekarat ya. Udah sekarat. Nah, itu kan kalau dia sekarat di level 3 itu dia berdampak gitu loh sama kehidupan realitanya. Bisa aja kalau pas dia di dunia mimpinya dia itu udah mati, ya berarti di realitanya dia juga nggak ada kan. Maksudnya dia nggak bisa kembali kan, dia kejebak di limbo kan. Iya, itu makanya kenapa si Kop itu jemput si Saito. Soal kalau kamu nggak dijemput, kamu nggak bakal bisa karena biusnya itu sangat kuat kan. Mungkin Aku mau nanya ini. ya. Nah, aku mau nanya kan, kita kan sudah nonton nih filmnya. Ada yang aku dapat kalau Inception ini termasuk dalam subjektivisme, yaitu metafisik yang namanya keadaan silopism. Keadaannya ini dia ini hanya mempercayai persepsinya aja, seperti yang kalian bilang tadi itu kan, dia hanya mempercayai dirinya sendiri. Nah, cuman aku masih bingung nih, ini tuh masuk ke aksiologi atau malah ke ontologi? Soalnya ini kan dua hal yang membahas sama-sama metafisik dengan fisik. Menurut kalian itu gimana? Mungkin itu masuk dalam ontologi karena termasuk apa itu metode metafisik itu. Kalau tidak salah. Kalau dari aku sih lah, agak bingung juga ini sih. aku nanya lagi kalian lah. Cuman kalau dari pribadiku nih, kalau ini tuh masuk ke aksiologi karena ini kan menyangkut dengan apa penerapannya. Cuman kalau kalian ini masuk ke mana? Materinya yang ada di ontologi atau malah ke aksiologinya? Gimana nih? Sebenarnya kejadian itu bisa saling berkaitan nggak sih antara ontologi sama aksiologi? Karena kayak ontologi kan membahas tentang keberadaan sesuatu ada kan. Jadi kayak adanya mimpi gitu nggak sih? Atau gimana ya? Menurut kalian gimana? Kalau aku sih setuju ya dengan Gibson, lebih ngarah ke aksiologi, karena kayak lebih condongnya tuh ke situ gitu loh penerapannya, atau yang lain deh.
Kalau aku sih kayaknya bisa nyambung sih, kayak apa, dari ontologi sama aksiologi. Karena kan kalau ontologi itu kan membicarakan tentang yang ada kan. Jadi kayak bicarain tentang adanya mimpi itu. Terus kalau dari aksiologinya mempertanyakan kayak untuk apa itu mimpinya itu kok bisa ada, kok bisa digunakan itu gimana gitu. Kalau aku gitu. Nah, terus ada satu pertanyaan, ada satu scene yang menurutku ini menggantung sih sebenarnya. Kalau kita lihat di bagian akhir waktu si Cobb ini sudah mendaratkan, terus dia bertemu sama anak-anaknya. Terus yang itu tuh dia masih mutar itu loh. Habis namanya aku lupa tuh, masih lupa. Aku lupa. Dia masih mutar. Nah, tapi sementara di waktu si Cobb itu nyampe di bandara, dia udah disambut sama mertuanya. Kan perbedaannya itu kalau sebenarnya perbedaannya itu mencondong, kalau kayak kelihatan banget loh. Kalau di dunia realita itu, kalau misalkan di dunia nyata si mertuanya Cobb ini ada, tapi kalau misalkan mertuanya Cobb gak ada sama sekali, berarti itu dia di dunia mimpi. Gimana menurut kalian di bagian scene di yang paling? Tapi yang bikin bertanya itu kan di beberapa scene itu ada terlihat si Cobb itu memakai cincin sama enggak. Ada juga di awal pas pertemuan pertama dengan Saito, si Cobb itu menggunakan cincin tangan kirinya. Terus ada scene di mana di dunia nyata itu dia sedang berbicara sama Ariadne membahas tentang totem. Nah di situ tuh dia nggak ada pakai cincin sama sekali. Baru di akhir di endingnya, ending scene di pas dia nanti paspor itu kan, nah itu terlihat cincinnya. Itu juga mungkin jadi teka-teki sampai sekarang. Tapi menurutku si Cobb sama si Saito ini tuh berhasil keluar dari limbo gitu loh. Soalnya kan yang kita tahu tuh di scan sebelumnya tuh kan si Cobb itu kalau di dunia mimpi dia kan nggak mau ngelihat muka anak-anaknya ya. Maksudnya bukan nggak mau sih, maksudnya kayak nggak sempat ngelihat gitu loh. Nah, terus pas di scan akhir itu kan dia bisa ngelihat muka anak-anaknya, bisa meluk anak-anaknya kan. Berarti dia udah berhasil dong keluar dari limbo itu. Itu si Cobb bisa. Tapi kan itu masih mutar. Terus alasan si Cobb itu nggak bisa ketemu sama putrinya itu gara-gara rasa bersalah sama Mal ini. Dia merasa bersalah, dia merasa tuh dia ngebunuh Mal, bukan Mal yang bunuh diri. Itu yang membuat dia tidak bisa penuh. Nah, ada sih di mana dia bilang ke mertuanya kalau dia tuh ada cara untuk bisa pulang. Pulang itu adalah yang dimaksud tuh dia balik ke keluarganya gitu nah. Kalau berpikir kalau aku ya mikirnya kalau pakai cara logika ya, di bagian akhir tuh harusnya sih dia sudah kembali ke dunia nyata. Harusnya ya, karena kayak aku lihat kayak dari sepanjang cerita tuh kan dia pulang, dia sudah pas dia ngasih paspor, dia keluar dari bandara, dia udah disambut sama mertuanya, which is berarti itu di dunia nyata kan. Nah, bener, aku Gitu loh. setuju sama Dodo. Dia tuh Gimana udah sih kalau menurut kalian? Ya tapi kan iya nggak apa-apa. Maksudnya tapi kayak di limbo kan kayaknya bisa nggak sih kayak si Bapak Saito ini kan dia cuman baru berapa ini aja kan, dia di limbo tuh aja udah bisa apa sih, kayak udah bisa berubah mukanya jadi tua banget gitu loh. Kayak mungkin di limbo ini nih sebenarnya juga bisa kayak apa ya, kita tuh ya kayak manusia pada umumnya gitu, kayak di dunia nyata gitu. Jadi ya mungkin Cobb-nya ini dia ingin menghadirkan mertuanya itu tadi, kan bisa tuh dengan pikirannya itu supaya ada di mana tuh namanya, ada di limbo kan. Masa anak-anaknya itu jadi anak-anaknya si Cobb itu bagian dari imajinasinya doang. Iya bisa gitu. Begitu juga. Kan itu kan karena dia nggak bisa, dia udah nggak bisa pulang gitu, dia nggak bisa, dia udah terjebak kan berarti. Tapi kan di dunia nyata sama di dunia mimpi bisa dibedain kan, maksudnya dari anak-anaknya itu loh. Kan kalau misalnya kayak yang di sentralnya tuh mukanya dikasih lihat kan. Terus kayak kalau misalnya di dunia mimpinya anak-anaknya tuh nggak ada noleh, nah baru bajunya tuh beda juga warnanya gitu. Kan bisa dilihat dari situnya. Tapi ada faktor juga di mana dia tuh di level 1 tuh dia sendiri yang belum keluar. Dia kayak kan mobilnya jatuh ke sungai gitu kan. Nah, yang temannya yang lain tuh udah keluar tapi dia belum.
Soalnya kalau kamu mati di mimpi level 1 atau level 2, kamu nggak bakal bisa balik kecuali dijemput lagi. Benar, aku setuju Rio sih. Jadi how about you guys? Karena kayak bisa aja semuanya tuh dibuat sama si Kop ini loh di dunia limbonya dia. Karena kayak nggak tahu sih, maksudnya kayak aku tuh ngelihat juga nggak cuma dari totem ya, karena kan kayak totemnya juga nggak ini kan kayak gantung. Nah itu tuh antara dia memang udah tetap begitu atau jatuh tuh udah gantung langsung habis kan. Tapi dari kata Ria tadi, dari cincinnya itu yang maksudnya kayak bisa kita lihat ketika dia di dalam mimpi, dia tuh pakai cincin kawinnya waktu mutar totem atau lagi ngapain gitu. Cuman kalau di dunia nyata dia nggak ada pakai cincinnya gitu. Jadi how gantung ini gantung bikin greget. Terus teman-temannya itu menurut kalian tuh berhasil keluar atau enggak? Maksudnya dia masih terjebak di mimpi atau dia udah keluar ke realita? Teman-temannya, tapi waktu di scene yang mereka mau jatuh dari mobil yang di jembatan, itu mereka udah keluar kan, si Ariane-nya sama siapa ya? Yusuf? Ya kan? Kan dia mau ngomong apa? Tadi kayaknya dari tadi buka-buka mic nih, ayo ngomong yuk. Enggak sih, menurut aku dia nggak berhasil keluar ke dunia nyata sih. Soalnya masih ngegantung gitu loh, totemnya nggak berhenti gitu loh. Terus dia juga kayak masih gantung banget gitu, jadi belum bisa diputusin kalau misalnya dia udah keluar gitu. Setuju sih. Itu gantung banget sih ya akhirannya itu. Karena totemnya itu kan nggak berhenti kan, tapi masih berputar kan. Nah, terus bisa aja itu yang Kop ini kan kita tahu Kop ini kan arsitek ya, arsitek juga dia kan, dia bisa menciptakan hal-hal baru di dunia mimpi. Mana mungkin itu anak-anak itu cuman ya hayalannya doang. Memang sih sutradara dari film ini kayak memang sangat sangat hebat gitu, nah, karena ini membuat kita berpikir kalau misalkan ini nih, apakah dia di ending itu apa dia masih di dunia mimpi atau di dunia nyata, sementara totemnya sudah masih berputar, tapi di sisi lain ya contohnya kan yang mertuanya kan sudah ada muncul, yang harusnya itu di dunia realita, jadi kayak menggantung gitu loh. Terus kayaknya salah satu scene itu ada berkaitan sama teori aktivitas nggak sih? Iya, aktivitas thermal kalau salah itu. Aktivis bukan sih? Aktivasi. Ya. Itu dimana kalau itu bersangkut dengan hentakan yang dilakukan biar kita bisa bangun gitu dari mimpi. Tapi jangan iya, kayak ada scene di mana mereka masih pertama kali ketemu Saito itu, si temannya si Kop ini bangunin Kop dengan cara jatuhkan si Kop ini ke air. Iya ya. Kan kalau di dalam teori ini tuh kayak apa? Ada responnya, respon emosi yang nyata saat kita bermimpi. Nah, jadi itu kan kick tuh bisa jadi contohnya kan. Jadi kalau misalnya kita mau dibangunkan dari mimpi itu, kan kita harus dihentakkan gitu kan, harus kayak dikagetin atau dibunuh gitu kan kalau di dalam mimpinya. Nah, berarti itu berkaitan kan sama yang teori sintesis aktivasi. Itu tuh lebih ke teori aktivitas eksternal, yaitu beberapa bunyi memiliki frekuensi yang mampu ditangkap oleh indera manusia. Jadi kalau kamu kayak lagi tidur ya, terus kamu ada yang megang gitu atau ada yang nyiram air, pasti kebangun gitu kan dari dunia mimpi. Nah iya, jadi kayak itu relate dengan kita sih gitu, kayak kita mimpi aja kalau misalnya kita kesenggol dikit, kalau mimpinya udah seru atau gimana kan kita sering langsung kebangun gitu kan. Nah cuman mungkin untuk
kasus di film Inception ini nih mereka lebih apa ya, kayak apa aja yang di dalam level-level mimpi itu. Jadi kayak mereka lebih kuat gitu loh hentakannya atau something, ya kan? Tapi film ini sebenarnya sangat relate sih dengan kehidupan kita. Kayak misalkan biasanya kalau kita mimpinya itu kan, aku aja kadang kalau mimpi terlalu dalam itu kadang aku sampai tiba-tiba kayak nangis gitu loh. Ya Saking kan, mimpinya dalam banget dan mimpinya tuh kayak seakan-akan divisualisasi di pikiranku tuh kayak nyata banget. Bener kebawa banget. ke dunia ke dunia nyata mimpinya. Ya berarti kan perasaan tuh mempengaruhi pikiran, begitupun sebaliknya kan, gimana pikiran manusia itu rapuh dan rentan untuk merasakan memikirkan segala sesuatu hal yang langsung relate ke perasaan. Jadi kayak itu yang ngebuktiin kayak gimana pikiran itu bisa benar-benar berpengaruh banget dan kayak kaya banget gitu nggak sih pikiran manusia. Iya benar banget. Jadi kayak seakan-akan film ini tuh sebagai wujud visualisasi dari apa yang kayak kita alamin gitu loh. Kayak misalkan kita bermimpi dan mimpinya itu ketika kita bermimpi itu seakan-akan kita berada sangat-sangat persis dan benar-benar terjadi gitu di mimpi itu. Nah, berarti kayak ya udah gitu, kayak ini tuh benar-benar relate sih filmnya benar-benar relate banget di kehidupan. Percaya nggak sih kalau mimpi ini tuh wujud dari realita kita sendiri? Percaya, dan aku udah pernah ngalamin. Percaya dan aku udah pernah ngalamin. Tergantung sih mimpinya. Kadang kayak kalau mimpi baik ya kebanyakan bisa sih gitu, kayak kejadian di dunia nyata yang ada di kehidupan kita gitu. Cuman kalau misalnya kayak mimpi buruk gitu tuh biasanya tuh kayak pertanda gitu loh, kayak warning untuk diri kita, kayak nanti tuh ada kejadian yang jelek gitu. Jadi kayak sebisa mungkin tuh kita menghindarin dari situ loh. Dan tadi aku tuh setuju sama Herlis yang dia bilang tentang kayak manusia tuh sebenarnya rapuh gitu. Maksudnya kayak perasaannya tuh gampang banget dipengaruhin. Karena kan menurutku ini kan salah satu filosofi kehidupan di dalam film ini kan. Itu sih. Kayaknya udah luar biasa banget ya percakapan diskusi kita nih gimana. Jadi in conclusion, emang keren banget ya film ini dan tapi di sini ada pesan moralnya. Kamu jangan selesaikan masalahmu dengan masa lalu. Selesaikan masalah masa lalumu dulu. Jangan terjebak gitu. Baru kan di akhiran kan si Cobb tuh kan merelakan kepergiannya si Mal. Jadi itulah. Selesaikan masalahmu dulu yang ada di masa Jangan lalu. terjebak dalam dunia mimpi sih. Iya. Itu juga termasuk. Karena mimpi dengan realita itu berbeda. Ya, benar. Ya udah guys, kayaknya luar biasa banget ya diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak ya semuanya. Kira-kira ada lagi nggak yang masih mengganjal atau udah gimana? Kayaknya udah kali ya. Dan kayaknya udah cukup banget. Film ini mempusingkan, tapi udah berat banget bahasannya. Ya, walaupun agak ribet ya filmnya dan capek gitu ya kita mikir, cuman keren kan ya filmnya. Gimana menurut kalian, worth it nggak sebenarnya ini tonton kayak membuka pikiran kita gitu loh supaya untuk bener banget. Terus ending kayak gitu tuh membuat orang jadi nggak melupakan filmnya ini. Iya, pasti kayak bertanya-tanya. Iya, ini ending ini dia masih di mimpi atau udah keluar dari realita. Iya, benar. Betul. Oke, gila keren banget diskusi kita hari ini ya. Semoga kita bisa memahami dengan baik film ini, oke? Ya, makasih banyak teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di Thank you guys. Presentasi kita nanti ya. Guys. Dah. See you. Bye.